Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John dan Cok akan ngosan ya. Ini kami akan membahas deretan tim-tim siluman paling fenomenal di Indonesia. Nah, siapa saja tim siluman paling fenomenal di Indonesia? Oke, kita saksikan saja bersama. Ya, yang pertama, klub siluman paling fenomenal di Indonesia ini ada dari siapa, Cok? Menurut pandanganmu, Cok? Ya, ini dari Sriwijaya FC. Ya, kenapa Sriwijaya FC disebut siluman ya? Karena memang klub ini asalnya dari Persijatim Jawa Timur. Terus diakuisisi oleh Pemprov Sumsel Sumatera Selatan dan berhome base di Palembang, di Stadion Gelora Jakabaring, dan akhirnya berganti nama menjadi Sriwijaya FC. Kenapa bisa dibilang fenomenal? Karena klub ini satu-satunya klub siluman yang menoreh tinta emas ya dalam sejarah sepak bola Indonesia, yaitu tepatnya tahun 2007 mereka bisa meraih double winner, juara Liga Indonesia dan juara Copa Indonesia. Wah, ngeri ya. Itu dulu zamannya Christian Lenglolo, masih ingat ada Christian Lenglolo, Biura dan Kip Kayang Bagams dan lain-lain. Sriwijaya FC pernah berjaya pada masanya. Bagi yang belum tahu Sriwijaya FC adalah klub siluman, berarti kalian adalah supporter baru saja atau supporter muda. Wah, Sriwijaya FC sejarahnya sangat panjang, dari mulai Persijatim dan lain-lain, pindah-pindah terus. Nah, terus lanjut lagi, yang kedua ini ada dari Bali United. Bali United paling fenomenal. Lalu Bali United ini viral di mana-mana, bahkan di Instagram, di manapun lah viral Bali United. Nah, prosesnya itu memang yang dipindahkan itu juga bukan klub kecil, padahal itu klub Persisam Samarinda. Klub Persisam Samarinda adalah tim yang besar dulunya, punya yang gara-garanya ya mungkin karena slack dengan manajemen, supporternya akhirnya milih untuk membuat tim sendiri. Rangkaya membuat tim sendiri pada akhirnya, tim supporternya. Nah, klub asli dari Samarinda sendiri, Persisam, itu luput dari dukungan supporter kotanya sendiri, dan pada akhirnya supporternya memilih mendukung klub dari supporternya sendiri. Nah, akhirnya timnya itu bangkrut lalu dibeli Bali United. Nah, Bali United sendiri memiliki gebrakan-gebrakan yang cukup fenomenal pada tahun-tahun itu. Dengan mengusung manajemen yang baru, manajemen yang profesional. Menurut pandanganmu Bali United gebrakannya itu gimana, Cok, pada saat itu? Ya, Bali United itu pernah mengagetkan sepak bola Indonesia ya. Mereka itu kan pindah ke Bali, Persisam pindah ke Bali itu tahun 2014-2015 ya. Dan mereka tahun 2017 bisa meraih runner up ya, hampir juara. Tahun 2018 mereka membuat gebrakan dengan pembangunan fasilitas dan menjadi percontohan klub sepak bola industri di Indonesia ya. Karena mereka itu bisa menggabungkan antara sepak bola dan bisnis non bola ya, termasuk pengelolaan stadion. Dan di stadion itu banyak beraneka ragam bisnis ya, terutama bisnis merchandise store, bisnis restoran, bisnis bahkan taman anak-anak ada di situ juga. Nah, mereka itu membuat percontohan bahwa klub industri itu begini, dan mereka itu tim pertama di Indonesia yang IPO, melantai ke Bursa Efek. Ini suatu fenomenal ya, dan ini dilakukan oleh tim yang dianggap oleh masyarakat itu siluman. Ya, dulu fenomena Bali United itu sering diejek-ejek klub siluman, tetapi malah menggegerkan sekarang itu Bali United dengan menjuarai klub Liga 1. Nah, yang ketiga ini ada siapa, Cuk, klub siluman paling fenomenal di Indonesia menurut pandanganmu? Ini Bayangkara FC ya. Ini dulu itu kan klub ini berawal dari masalah dualisme Persebaya ya. Nah, dulu sebelum Persebaya yang kan ada dua ya, Persebaya itu yang dikelola oleh PT Berlian dan PT PI ya, Persebaya Indonesia. Nah, ketika Persebaya itu dihidupkan lagi oleh Bonek Mania dan Persebaya yang satunya itu pindah ke Sidoarjo, akhirnya berubah menjadi Bayangkara FC ya, setelah diakuisisi oleh Kapolri ya. Tapi yang fenomenal adalah ini tim yang menurut saya baru
dan mereka itu bisa menjadi juara di tahun 2017 ya. Mereka itu dulu bersaing dengan Bali United dalam tangga juara. Luar biasa ini kan untuk masalah basis supporter juga nggak terlalu besar ya Bayangkara ini, tapi mereka bisa menjadi juara ya. Padahal klub-klub yang punya basis supporter besar aja belum tentu bisa juara ya. Kita lihat seperti Persis Solo, PSIM dan lain-lain lah, dan PSM Makassar. Ini kan basis supporter besar, mereka terkenal, tapi ya belum bisa menjadi juara untuk saat ini. Tapi Bayangkara ini malah jadi juara. Ini yang menurut saya fenomenal. Ya, ketika Bayangkara ini berubah-ubah nama menjadi Persebaya palsu dan lain-lain, itu sangat fenomenal sekali di Indonesia. Bahkan didukung oleh ribuan supporternya dulu. Yang terkecoh bahwa Persebaya dulu memang dimatikan selama 5 tahun ya. Mungkin publik dari kota Surabaya sendiri itu rindu akan sepak bola. Jadi mereka itu mendukung Persebaya yang menurut pandangan mereka itu ini Persebaya asli. Persebaya asli sebenarnya masih dimatikan pada saat itu oleh pihak PSSI karena dulu kasus membelot dari sepak bola Indonesia itu. Nah, setelah Bayangkara itu yang ketiga. Yang keempat sendiri ini menurut pandanganku yang lagi heboh-heboh kemarin. Wah, yang heboh kemarin ada Rans. Rans sendiri ini menurut pandanganku siluman paling heboh mungkin tahun ini ya, Rans itu. Nah, heboh tahun inilah dengan datangnya 40 sponsor, 40-an sponsor atau 38 sponsor itu. Wow. Klub Liga 2 diakuisisi oleh artis ya. Dengan masuknya artis di dunia sepak bola, maka akan daya tarik sepak bola itu akan tinggi, ataupun ya kayak gitulah. 40 sponsor masuk klub Liga 2. Pada tahun menurut pandanganku saat saya nonton bola tahun 2011 2012 itu cari sponsor itu sangat sulit sekali itu. Rumangsaku jersey tempel sponsor itu alhamdulillah ono sponsor siji wis lumayan banget. Wah, ini ada sekitar 38 sampai 40 sponsor mengantri untuk Rans. Ini sangat booming sekali pada saat itu ya. Nah, menurut pandanganmu Cuk, Rans ini gimana ini? Ya, Rans Cilegon ini kan berawal dari Cilegon United. Kemudian karena Rans Cilegon ini bangkrut, diakuisisi oleh Raffi Ahmad. Dan konon katanya nanti akan dipindah ke Jakarta ya, Rans Cilegon ini. Dulu sempat polemik ya di media sosial tentang akuisisi klub ini ya, karena dari pihak supporter Cilegon tidak terima. Tapi ya karena bagaimanapun ya klub sepak bola ya harus hidup. Nah, dan investor yang datang itu kebetulan Mas Raffi. Nah, Mas Raffi ini akhirnya mengubah nama Cilegon United menjadi Rans. Nah, Rans itu kan ya nama YouTube-nya ya. Raffi Nagita Slavina. Nah, menurutku dengan fenomenal klub Rans ini kan juga mengubah peta sepak bola Indonesia ya. Dulu kan sepak bola Indonesia identik dengan pemilik yang berorientasi pada politik atau partai. Nah, tapi dengan era saat ini Rans Cilegon ini membawa banyak perubahan, terutama kalangan artis yang mulai masuk ke sepak bola. Ini ya ada minus dan ada plusnya juga ya. Ya tergantung sudut pandang masing-masing lah dalam menilai klub ini. Ya, betul sekali. Nah, itu yang keempat ada Rans. Lalu ini yang terakhir ada yang kemarin baru viral dan kita bahas juga. Ada AHA PSG Pati. AHA PSG Pati. Pada dasarnya klub ini itu sudah siluman sebelum diakuisisi oleh Atta Halilintar ini, PSG Pati ini. Nah, PSG Pati sendiri ini dulu menjunjung sangat tinggi merangkul anak kan scouting sampai luar-luar. PSG Pati sendiri ini profesional sangat tinggi sekali. Pada intinya klub ini itu juga bukan klub main-main sebenarnya, tapi kenapa kok bisa dijual sama AHA pada saat itu? Nah, saya juga tidak tahu kenapa. Pada akhirnya klub ini sangat viral sekali di medsos, bahkan followernya itu mendadak tiba-tiba menjadi 1 juta. 1 juta yang follow AHA ini. Wah, bismillah iPhone 12 ya. Terus lanjut lagi tim ini tuh
merekrut pemain-pemain muda dengan hashtagnya kasih keras. Ini sangat mengerikan sekali untuk sepak bola Indonesia. Kasih keras, jangan lupa hashtagnya. Nah, klub ini, menurut pandanganmu gimana, Cuk? Biar kamu saja yang menjelaskan ini. Ya, kita runut sejarahnya dulu ya. Ini klub ini berasal dari Gresik awalnya ya, bernama PSG Gresik ya. Putra Sinargiri ya. Dulu tahun 2019-2020 mereka lolos dari Liga 3 ke Liga 2. Ya, ini bareng sama bareng sama Persijap Jepara, PSG Gresik dan lain-lain ya. Terus ketika promosi ke Liga 2 ya, bukannya bukannya berbenah atau gimana, malah dijual. Nah, ini kan pas dulu kondisi Covid ya, pandemi ya. Nah, dijual dan diakuisisi oleh Saiful Arifin ya. Ini wakil Bupati Pati ya. Dia juga pecinta sepak bola nasional. Nah, Pak Safin ini juga didampingi oleh Coach Rudi Eka Priambada dan CEO-nya yaitu Mas Jalu di Bandung Premier League. Awal-awal menggebrak ya dengan Pak Safin ini menggebrak dengan pembangunan fasilitas banyak viral lah ya. PSG ini banyak di repost di media-media sosial karena mempunyai fasilitas yang mumpuni ya, berupa training ground atau training center ya. Karena memang dari awalnya Pak Safin ini mengelola akademi ya bernama Safin. Tapi ketika Rans Cilegon ini dengan Raffinya itu viral, nah tiba-tiba Atta Halilintar, semua pasti tahu lah Atta Halilintar itu siapa, juga ikut-ikutan nimbrung ke sepak bola dan akhirnya mengakuisisi PSG Pati, diubah namanya menjadi AHA Asyap AHA PS Pati ya. Nah, tapi dengan programnya dan inovasinya, AHA PS Pati ini mendapat banyak, ada yang mencela, ada yang mengkritik, ada yang memuji ya, berbagai macam tanggapan lah dari publik ini. Ya, betul sekali. Banyak tanggapan dari publik, banyak yang mengkritik, banyak yang memuji. Tim siluman itu banyak manfaat dan juga tidaknya. Nah, mungkin itu dulu saja perbincangan kita. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.